Selamat datang dalam program 40 hari Renungan Prapaskah. Dalam perjalanan menuju Paskah, mari kita menghayati pengorbanan Kristus yang senantiasa membaharui hidup kita melalui renungan-renungan dalam buku Selamat Paskah karya Andar Ismail, terbitan BPK Gunung Mulia. Kini saatnya menyiapkan hati untuk menerima setiap pesan yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Tuhan dengan merenungkan tema Wanita sebagai saksi pertama. Swarga nunut, neraka katut. Demikian sebuah ucapan dalam bahasa Jawa. Maksudnya, istri harus menurut saja kepada suami. Kalau suami masuk surga, istrinya pun ikut. Kalau suami masuk neraka, apa boleh buat, istri juga terbawa. Anda setuju dengan ucapan itu? Tidak, bukan? Anda berkata, kami pengikut Ibu Kartini, kami sudah maju. Kami sudah lama meninggalkan anggapan bahwa wanita hanya mengurus 3M saja, yaitu manak, artinya melahirkan, masak, artinya memasak, dan macak, artinya berhias. Kami sudah berpartisipasi, kami sudah sama tinggi, kami sudah... Oke, saya setuju dengan Anda. Tetapi, 2000 tahun yang lalu jalan pikiran seperti itu belum ada, apalagi di Israel. Masyarakat Yahudi, di mana Yesus hidup, adalah masyarakat yang dikuasai laki-laki. Semua jabatan penting, termasuk jabatan keagamaan, ada di tangan laki-laki. Wanita dianggap lebih rendah. Wanita tidak masuk hitungan. Jika orang Yahudi ditanya berapa jumlah anaknya, maka yang disebut hanyalah anak laki-laki saja. Juga di dunia pengadilan, wanita tidak boleh berperanan. Menurut adat Yahudi pada zaman itu, seorang perempuan tidak boleh memberi kesaksian. Kesaksian perempuan selalu dianggap bohong. Masyarakat Yahudi tidak menerima seorang perempuan sebagai saksi. Tetapi pada peristiwa Paskah, terjadi sesuatu yang melawan arus. Di tengah masyarakat yang tidak mau menerima wanita sebagai saksi, malah wanita yang dijadikan saksi. Bahkan saksi atas perkara yang besar. Orang-orang pertama yang menerima kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit adalah beberapa perempuan. Wanitalah yang menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan. Hal itu bukan hanya dicatat oleh 1 atau 2 kitab Injil, melainkan oleh keempat-empatnya. Mereka adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain, menurut Matius, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, menurut Markus, Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus, menurut Lukas, dan Maria Magdalena, menurut Yohanes. Daftar nama itu sedikit berbeda-beda, tetapi semuanya adalah wanita. Pada zaman di mana belum dikenal gerakan peranan wanita, ternyata para wanita itu sudah menjalankan peranan yang sangat penting. Mereka menjadi saksi, bukan saksi sembarang saksi. Mereka berperan selaku saksi atas peristiwa bangkitnya Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Mereka menjadi saksi atas lahirnya gereja. Ya, orang-orang pertama yang bertemu dan berbicara dengan Yesus yang bangkit adalah perempuan. Supaya jangan ada keraguan apakah mereka itu perempuan, maka secara eksplisit para pengarang Injil memakai istilah perempuan dan ibu. Injil Matius mencatat, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Matius 28 ayat 5. Injil Lukas mencatat, perempuan-perempuan itu ialah, dan perempuan-perempuan lain juga. Lukas 24 ayat 10. Sedangkan Injil Yohanes mencatat pertanyaan Yesus. Ibu, mengapa engkau menangis? Yohanes 20 ayat 15. Lihatlah, mereka itu perempuan. Betul-betul perempuan.
Masakan kita masih meragukan bahwa mereka perempuan? Kiranya renungan hari ini memperkuat iman dan menuntun kita untuk menyongsong Paskah dengan hati yang baru, penuh syukur dan harapan. GKI Manyar, Resonate God's Love.